Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini dari kelas A15 Universitas IAIN Cirebon. Saya ingin menjelaskan tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik adalah orang yang memberikan pendidikan atau orang yang pekerjaannya adalah mendidik. Mendidik bisa dalam arti ilmu umum, namun dalam hal ini kita akan membicarakan tentang pendidikan dalam ilmu agama. Pendidik sendiri terdiri dari kata didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan. Secara umumnya bisa dikatakan di sini pendidik itu seperti seorang guru, seperti seorang ustadz, seperti seorang ustazah, seperti kiai, dosen ataupun para tutor. Secara umum istilah pendidikan dikenal dengan nama guru. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian atau definisi dari seorang pendidik adalah secara umumnya adalah bisa dikatakan guru atau orang yang memberikan pendidikan dalam suatu kelas pembelajaran. Yang kedua, pendidik dalam perspektif agama Islam. Pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis syair Tirmizi yang kira-kira artinya begini. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan semua penduduk langit dan bumi hingga semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di laut itu mendoakan kepada guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi bisa dikatakan dalam perspektif pendidikan Islam ini, seorang guru itu mulia sekali. Mulia dalam hal bahkan Allah, Tuhan semesta alam beserta para makhluknya di bumi ini mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama. Tugas seorang guru mungkin tidak hanya sekedar mengajar saja, tapi seorang guru dituntut untuk dapat memimpin dan mengayomi siswa serta dapat menciptakan suasana yang dapat menarik perhatian siswa. Suasana di sini adalah yang dimaksud suasana belajar. Bagaimana seorang guru atau seorang pengajar ini bisa memberikan suasana yang nyaman, suasana yang kondusif, suasana yang membuat peserta didik atau murid ini tidak merasa tertekan, tidak merasa terbebani, sehingga mereka bisa menangkap atau memahami setiap pelajaran dan setiap materi atau penjelasan yang disampaikan kita atau para guru. Baik, yang kelima atau yang terakhir bertanggung jawab. Kita akan membahas komitmen dalam kepentingan siswa. Di sini berarti seorang guru atau seorang pengajar ini lebih mengedepankan atau mengutamakan kepentingan siswa atau kegiatan belajar mengajarnya. Jadi kepentingan siswa atau hak para murid untuk mendapatkan pelajaran setiap harinya itu dijadikan prioritas utama bagi seorang guru. Yang kedua, menguasai materi. Menguasai materi ini maksudnya menguasai materi secara mendalam pada pelajaran yang akan disampaikan dan penggunaan strategi pembelajaran. Bagaimana seorang guru atau pengajar ataupun tutor memberikan metode untuk pembelajaran yang akan diberikan. Jadi siswa-siswa atau murid-muridnya bisa mencari sendiri atau belajar sendiri dari apa yang disampaikan sebagian oleh guru. Yang ketiga, mampu berpikir sistematik. Mampu berpikir sistematik di sini adalah bisa merubah pola pikir ya, dan selalu belajar dari pengalaman. Artinya mau merefleksi diri, artinya mau mengevaluasi diri sendiri atau mengkoreksi diri sendiri. Kira-kira apa sih kurangnya saya dalam menjadi guru, dan apa sih hal yang perlu saya
tambah atau hal yang perlu saya kuasai lagi untuk menjadi seorang yang guru yang baik. Yang keempat, proses belajar mengajar atau mampu menciptakan proses belajar dan mengajar yang baik. Seperti yang kita tahu bahwa untuk mengajar dalam sebuah sekolah atau dalam sebuah kelas itu tentunya tantangannya berbeda-beda. Dari murid sendiri ya, kalau menurut saya misalnya seperti ini, mengajar di kelas 1 dan mengajar di kelas 5 itu tentunya berbeda dalam hal kelas 1 mungkin akan lebih mendengarkan atau menurut dengan apa yang dibicarakan guru, sedangkan kelas 5 mungkin sedikit berbeda karena usia mereka juga terpaut cukup jauh ya. Dalam hal ini bagaimana sih kita sebagai guru bisa menciptakan suasana belajar dan mengajar yang baik sehingga mereka yang kelas seperti kelas 5 yang seperti saya sampaikan tadi ini bisa menerima apa yang kita sampaikan dan mereka bisa mengerti dengan apa yang kita jelaskan. Dan yang terpenting bagaimana mereka tidak merasa bosan dan terbebani selama proses pembelajaran di kelas. Ciri yang kelima yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini artinya memantau dan mengamati tingkah siswa melalui kegiatan evaluasi. Jadi Bapak atau Ibu guru melakukan kegiatan evaluasi setiap bulannya untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa banyak pemahaman yang ditangkap oleh para murid yang kita ajar. Jadi untuk mengetahui tingkat kepahaman mereka akan materi yang sudah diberikan, ini diberikan evaluasi atau ujian. Jadi kita bisa mengetahui kurangnya yang mana sih dalam penyampaian materi yang kita lakukan selama 1 tahun ini misalnya. Berikutnya adalah istilah-istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam. Istilah-istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam ada 5, yaitu murabi, mu'alim, mu'adzib, mudaris, dan mursyid. Mu'alim bisa juga diartikan atau didefinisikan sebagai orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. Jadi selain mengetahui suatu pengetahuan, beliaunya juga mengimplementasikan dalam kehidupan seharinya, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi serta implementasi kepada murid. Kemudian yang kedua, mu'adzib. Mu'adzib adalah seorang pendidik yang bertugas menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma. Mu'adzib ya dari kata adab. Jadi ini mungkin menyangkut moral, etika, berlaku tata susila dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Mu'adzib merupakan orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dan membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Yang ketiga adalah mudaris. Mudaris adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain dengan metode-metode tertentu atau dengan cara-cara tertentu dalam upaya membangkitkan usaha peserta didik agar sadar dalam upaya meningkatkan potensinya. Jadi menggali potensi murid. Apa sih yang dimiliki oleh murid kelas 2 ini misalnya atau kelas 4 ini, potensinya mereka ini kemana? Ke dalam bidang ekstrakurikuler atau bidang yang lain gitu. Mudaris juga merupakan orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbarui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas ketidakpengetahuan mereka serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat yang mereka miliki, minat dan juga kemampuan mereka. Yang terakhir adalah mursyid. Mursyid dianggap
sebagai golongan pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bidang pentarbiyah umat dan pemurnian jiwa mereka yang mendapat izin irsyad atau izin untuk memberi bimbingan kepada manusia dari para mursyid mereka sebelum mereka, yang mana mereka juga mendapat izin irsyad dari mursyid sebelum mereka, dan seterusnya, sehingga silsilah izin irsyad tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa terputus urutannya. Maka dengan demikian mursyid merupakan orang yang mampu menjadi model atau menjadi contoh atau menjadi panutan bagi peserta didiknya. Mursyid sebagai penuntun jalan hidup yang benar dan betul dengan nilai dan sikap yang benar, dan berperan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifahnya di muka bumi. Mursyid menunjukkan kepada jalan yang benar dari sudut ilmu kesufian dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Adapun syarat untuk menjadi mursyid ialah beliau mestilah alim dari segenap perkara atau disiplin ilmu, menyimpan atau menutup keaiban pelajar-pelajarnya, dan pengajarannya atau pengajaran yang disampaikan beliau itu berkesan di hati para muridnya. Kedudukan seorang pendidik dalam perspektif Islam. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan dari hadis riwayat Tirmizi bahwa Rasulullah juga menyebutkan beberapa keutamaan seorang pendidik. Ya, misalnya arti dari hadis tersebut adalah sesungguhnya Allah yang Maha Suci, malaikatnya, penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan semut dalam lubangnya dan ikan-ikan yang ada di laut akan mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Adapun dalam ayat surah Al-Mujadalah ayat 11 yang kurang lebih artinya seperti ini, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kedudukan seorang pengajar dalam perspektif Islam ini ya luar biasa luhur, luar biasa mulia. Karena bahkan Allah pun meninggikan derajatnya. Selain Allah meninggikan derajatnya, para makhluk di bumi ini juga mendoakan keselamatannya. Bahkan para malaikat pun dan seluruh penghuni langit pun mendoakan keselamatan seorang pendidik. Jadi kedudukannya sangat luar biasa menurut saya. Poin berikutnya adalah fungsi pendidik. Fungsi pendidik bisa dikategorikan dalam 5 fungsi, yaitu A sebagai fasilitator, B sebagai pembimbing, C sebagai motivator, D sebagai organisator, dan E sebagai manusia sumber. Yang dimaksud sebagai fasilitator di sini adalah menyediakan situasi atau sarana yang dibutuhkan peserta didik. Jadi dalam proses pengajarannya, seorang pendidik harus memberikan sarana dan prasarana untuk menyampaikan atau memperlancar proses pembelajaran kepada murid. Yang B adalah pembimbing. Pembimbing di sini yaitu memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam interaksi belajar mengajar agar siswa tersebut mampu belajar dengan lancar dan berhasil dalam mencapai atau menggali ilmu pengetahuan yang diinginkan, tentunya secara efektif dan efisien. Yang C sebagai motivator. Motivator di sini ya ini memberikan dorongan, memberikan semangat kegiatan belajar memberikan semangat atau dorongan agar murid atau peserta didik ini mau untuk giat belajar, mau untuk lebih mendalam lagi dalam proses belajarnya. Yang D sebagai organisator, yakni mengorganisasikan kegiatan belajar peserta didik maupun pendidik. Adapun yang E yang terakhir adalah sebagai manusia sumber. Manusia sumber di sini yakni ketika pendidik dapat memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peserta didik, baik itu berupa pengetahuan kognitif, keterampilan maupun sikap, dalam memberikan bimbingan.
Berikutnya adalah tugas-tugas seorang pendidik. Tugas-tugas seorang pendidik dapat dikategorikan dalam 5 hal berikut, yakni menemukan potensi dan menemukan karakter para murid. Yang kedua sebagai media atau pengembangan bakat murid. Yang C untuk mengenalkan murid pada tugas manusia dewasa. Yang D melakukan evaluasi. Yang terakhir adalah memberikan bimbingan. Menemukan potensi dan karakter murid di sini adalah wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan berbagai cara, seperti observasi, wawancara, pendekatan, ataupun pergaulan, angket, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu untuk contoh seperti halnya misal kepada kelas 1. Dengan metode tersebut kita kan bisa mengetahui berapa anak sih kira-kira yang punya bakat atau punya keahlian dalam hal membaca, dalam menulis, atau bisa kita lihat juga bagaimana sih karakter mereka ini dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar. Yang kedua yakni sebagai media pengembangan bakat murid. Sebagai media pengembangan bakat murid di sini adalah mengembangkan pembawaan yang baik atau bakat yang baik dari para murid dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk atau sisi buruk dari para murid itu sendiri agar tidak semakin berkembang. Dan harapannya mungkin ini ya, untuk mengembangkan pembawaan yang baik saja, bakatnya saja yang kita kembangkan dan kita tekan itu sisi jahatnya atau sisi nakal dari seorang murid. Yang ketiga ya ini mengenalkan murid pada tugas manusia dewasa. Yang dimaksud mengenalkan tugas murid pada manusia dewasa adalah memperlihatkan kepada murid tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan agar anak didik memilihnya dengan tepat nanti apabila para murid itu sudah memasuki usia dewasa dan masuk dunia kerja. Selanjutnya adalah guru harus mengetahui karakter murid. Apabila kita sudah mengetahui karakter dari masing-masing kelas yang kita ajar, maka kita akan bisa menentukan atau membentuk metode atau pembelajaran yang bagaimana sih kira-kira. Misalnya untuk kelas 5 yang sangat nakal ini bagaimana sih saya menyikapi atau cara saya dalam menyampaikan pengajaran kepada murid-murid ini bagaimana. Dan untuk kelas 3 yang kelihatannya semuanya diam muridnya tapi tidak terlalu aktif. Nah, ini bagaimana? Jadi penentuan karakter itu menurut saya penting, karena dengan kita tahu karakter dari masing-masing murid yang akan kita ajar, kita akan mengetahui atau bisa menentukan dengan mudah metode yang pas atau yang sesuai yang akan kita implementasikan pada mereka. Selanjutnya adalah guru harus selalu berusaha meningkatkan keahlian baik dalam bidang yang diajarkan maupun dalam cara mengajarnya. Kemudian guru harus juga mengamalkan ilmunya dan jangan berbuat yang berlawanan dengan ilmu yang diajarkan. Artinya ya guru ini sebagai seorang panutan. Selain kita mengetahui suatu pengetahuan atau ilmu, kita juga harus mengamalkannya dan mungkin jangan sampailah kita sudah mengetahuinya tapi melanggarnya. Itu akan membuat para murid bagaimana ya? Mungkin seperti pepatah seperti ini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apabila jika seorang guru itu bisa dikatakan buruk dalam karakternya, maka bagaimana dengan murid yang diajar? Seperti itu. Yang terakhir adalah karakteristik pendidik yang ideal. Dalam hal ini mungkin kita akan menjelaskan dengan konsep pendidikan Islam menurut Az-Zamunizi dan M. Atiyah Al-Abrashi. Kedua konsep pemikiran dua tokoh ini mewakili beberapa tokoh lainnya seperti Al-Ghazali,
Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Khaldun, dan lainnya. Al-Zamizi ini mengungkapkan bahwa sebaik-baiknya dalam memilih guru, pilihlah orang yang lebih alim, warak, dan lebih tua usianya. Sebagaimana Abu Hanifah di masa belajarnya memilih Syekh Hamad bin Abi Sulaiman sebagai gurunya setelah beliau benar-benar merenung dan berpikir. 6 karakteristik atau 6 syarat menurut Al-Zamuji tadi adalah: yang pertama alim, yang kedua memiliki perilaku yang baik, yang ketiga berdedikasi, yang keempat pemaaf, yang kelima dapat berperan sebagai orang tua, yang keenam mengetahui bakat dan karakter murid, yang terakhir atau yang ketujuh adalah menguasai materi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah alim. Alim menurut Al-Zarmiji, seorang guru harus alim, tampaknya tidak perlu diperdebatkan lagi kebenarannya. Jika melihat kata makna yang terkandung dalam kata alim, idealnya guru memang harus orang yang alim. Kata alim yang jamaknya ulama berdasarkan kajian Dawan pada dasarnya mempunyai arti yang luas, yaitu orang yang berilmu. Berilmu di sini memiliki makna yang luas, jadi tidak hanya berilmu agama saja, namun juga mengetahui pengetahuan umum. Namun secara garis besarnya, alim bisa juga dikatakan seorang yang mengetahui pengetahuan yang luas. Jadi pengetahuan agamanya dapat, pengetahuan sosialnya dapat. Satu lagi mungkin orang yang mengetahui pengetahuan ilmu agama secara mendalam, namun juga taat atau taat akan Allah. Taat akan Allah itu maksudnya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi bisa dikatakan begini, seorang yang alim ini mengetahui ilmu, banyak pengetahuan, namun tidak menyalahgunakannya, tidak melanggarnya. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai seorang yang alim. Yang kedua ya, ini seorang guru menurut Al-Zarmuji, guru harus warak. Warak yang di sini mungkin adalah moral ya, moral. Seorang guru itu seorang yang dijadikan panutan oleh para muridnya. Jadi tentunya seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, etika yang baik, moral yang baik. Karena seorang guru ini panutan sebagai contoh dalam hal kebaikan begitu. Yang ketiga seperti yang dikatakan Al-Zamuji tadi, harus lebih tua. Lebih tua di sini bisa dalam pengertian dua hal ya. Tua dalam usia dan juga tua dalam pengetahuan. Bagaimanapun seorang guru ini kalau yang saya maksud di sini adalah guru sekolahan dasar. Tentunya guru sekolahan dasar dan para muridnya kan lebih tua gurunya. Kalau dalam perkuliahan kan mungkin banyak dosen yang lebih muda dari mahasiswanya banyak. Tapi kalau dalam SD, tingkatan SD atau madrasah, guru harus lebih dewasa atau lebih tua dari para peserta didiknya. Karena apa ya? Karena agar kita bisa mengasuh, bisa berperan sebagai orang tua, memberikan pengertian dan pendidikan yang baik kepada para murid. Gitu menurut saya. Syarat berikutnya adalah guru harus memiliki perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik ini bisa dikatakan seorang guru harus memiliki jiwa yang bersih dan sifat juga akhlak yang tidak buruk. Seorang guru ini harus bersih tubuhnya dari dosa dan kesalahan, bersih jiwanya, terhindar dari dosa besar, pamer, dengki, dan permusuhan, ataupun segala sifat yang tercela dalam agama Islam. Ya karena seorang guru adalah panutan. Seorang panutan tidak selayaknya punya sifat buruk dalam syariat Islam.
Berikutnya adalah seorang guru harus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Sifat ini nampaknya sama dengan sifat pertama yang sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun dalam uraiannya, Atiyah Al-Abrashi mengatakan bahwa keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah kesuksesan dalam tugas dan sukses murid-muridnya. Jadi ya seperti contoh guru sekolah madrasah. Guru sekolah madrasah ini ya bisa diartikan kita ini mengabdikan diri kepada masyarakat. Karena jika dilihat, maksud saya mengabdi ini, kita ini memberikan pengajaran, memberikan pelajaran atau memberikan sesuatu kepada mereka kan Pak. Apa yang kita berikan kepada mereka ini bisa dikatakan gimana ya, tanpa pamrih lah. Karena seperti halnya kita yang tahu, seperti halnya yang kita ketahui semua, bahwa honor seorang guru SD atau tingkat madrasah itu sangat kecil, sangat-sangat kecil bahkan untuk saat ini. Jadi itu menurut saya bisa dianggap sebagai pengabdian, karena kita di sini bukan sekedar untuk mencari penghasilan, kita di sini untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, memberikan atau membagi pengetahuan yang kita punyai. Berikutnya, seorang guru dapat menempatkan dirinya sebagai seorang atau menempatkan dirinya sebagai peran seorang pengganti orang tua di sekolah. Maksudnya berperan sebagai orang tua di sini. Dengan sifat ini, seorang guru harus mencintai murid-muridnya, menganggapnya seperti anak sendiri. Jadi kita tidak menganggap mereka ini sebagai murid, tapi sebagai anak sendiri. Bagaimana kasih sayang seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya sendiri. Nah, mungkin dalam hal ini jika kita sebagai seorang pengajar bisa mengimplementasikan ini dengan baik, maka akan tercipta sebuah suasana belajar dan mengajar yang sangat kondusif, yang mana mereka atau para murid ini betah berada di sekolahan. Karena kita begitu guyup dengan mereka, kita perhatian, kita juga sayang sama mereka. Berikutnya adalah mengetahui bakat dan watak atau karakter dari murid-muridnya. Jadi seorang guru yang mengetahui karakter dan bakat yang dimiliki murid-muridnya akan mudah menentukan metode pembelajaran bagi mereka. Namun jika kita tidak mengetahui karakter atau minat atau bakat mereka, ya mungkin kita akan memberikan pengajaran atau pembelajaran secara umum, secara luas. Tapi kalau kita mengetahui karakter dan bakat mereka, kita bisa lebih spesifikasi. Tidak terlalu luas memberikan pengajaran kepada mereka. Kita tekankan pada potensi mereka dan apa yang mereka sukai begitu. Dan yang terakhir adalah seorang guru harus mengetahui bidang studi yang akan diajarkan. Harus mampu menguasai materi yang akan diberikan. Seorang guru harus mampu menguasai mata pelajaran yang diberikan serta mendalam pengetahuannya tentang itu, sehingga pelajarannya tidak bersifat dangkal atau membosankan, tidak memuaskan dan tidak menyenangkan orang yang sedang belajar pada kita gitu. Jadi apabila kita mengetahui atau kita menguasai pendidikan, menguasai pengetahuan tentang pendidikan, tentunya akan sangat mudah untuk memberikan pengajaran. Begitu menurut saya. Demikianlah karakteristik ideal pendidik dalam pendidikan Islam menurut konsep Burhanuddin Al-Zamunizi dan M. Atiyah. Kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Maaf kalau banyak kesalahan atau banyak kata yang tidak jelas atau mutar-mutar. Saya juga masih dalam proses tahap pembelajaran, jadi harap maklum. Saya berharap bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.